Alhamdulillah fi hadhihi lailah Lailatul Khamis at-tasi' min syahri Sya'ban 1444 bertepatan dengan 1 Maret 2023 di malam ke-9 dari bulan Sya'ban atau 10. Maka insyaallah Ramadan hanya sekedar 19 hari lagi kurang atau lebih. Kita masuk kepada masalah yang keempat, al-mas'alatu rabi'ah ma yustahabu an yu'kala fihi, dan telah kita masuki dan telah kita syarah al-mas'alatul khamisatu, masalah yang kelima tentang permasalahan sahur. Lazimun an yatawaqqafa minat ta'am liman sami'an nida athani illa man fiyadihil ina. Maknanya di dalam masalah yang kelima ini masalah yang banyak kaum muslimin tidak memahaminya, dan banyak dari sifat sahur Nabi ini ditinggalkan oleh manusia karena kejahilan kepada sunnah ini. Dan permasalahan ini dinamakan dengan rukhsah. Makna rukhsah adalah suatu pengecualian dari asal yang tadinya haram namun dikecualikan oleh sebab tertentu, itu dinamakan rukhsah. Diberikan udzur dinamakan rukhsah. Seperti orang yang musafir di siang hari Ramadan dan orang yang sakit di siang hari Ramadan diberikan rukhsah oleh Allah di Al-Qur'an. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di bulan Ramadan di siang harinya dalam keadaan safar yang melelahkan, naik motor ke Palembang. Siapa suruh naik motor ke Palembang? Jauh. Maka kepanasan, haus, ya boleh minum. Ini dinamakan rukhsah. Asalnya tidak boleh makan dan minum, namun karena kepayahan, kecapean, boleh. Ini dinamakan rukhsah. Dan juga awala safarin atau maradin, dalam keadaan sakit. Maka di malam Ramadan, di saat salat tarawih sudah mulai panas dingin, maka di esok harinya di saat sahur muntah, maka dia dalam keadaan di siang hari panas dingin, muntah, mual, pusing, tidak bisa untuk berpuasa, maka diberikan rukhsah untuk berbuka puasa di siang hari Ramadan. Ini contoh dari makna rukhsah. Begitupun dalam permasalahan ini, bahwa asal seseorang muslim berpuasa, bersahur, kemudian mendengar azan, maka asal bagi dia harus stop, harus an yatawaqqafa minat ta'am wasyurb, harus berhenti dari makan dan minumnya. Mana dalilnya? Di pelajaran yang lalu, di masalah yang kedua, Al-Quran berfirman, Allah Jalla wa'ala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka sahurlah, makan dan minumlah. Sampai kapan? Sampai terbit fajar yang kedua. Maka jika terbit fajar yang kedua dan itu adalah waktu adhanil fajr, harus berhenti. Karena lafaz hatta yufidul ghayah. Dan begitupun di hadis-hadis yang muttafaqun alaih yang terdahulu, dari hadis Abi Hurairah, Aisyah dan yang lainnya, la yagurannakum adana Bilal fa innahu yu'adhinu bilail walakin idza adina ibnu ummi maktum fala ta'kulu wala tashrabu fa innahu yu'adhinu fil fajri. Maka jangan tertipu dengan adzan Bilal. Kalian melarang diri kalian untuk
tidak sahur, tidak makan dan tidak minum, jangan. Tetapi makan dan minum di adzan Bilal. Adapun di saat mendengar adzan Ibnu Ummi Maktum, maka jangan makan dan jangan minum. Ini poin pendalilan di dalam hadis dan juga di dalam ayat yang kami sebutkan tadi. Maka dari dua poin pendalilan ini, asal seseorang yang hendak berpuasa dan bersahur kemudian dia mendengar adzan, maka wajib bagi dia untuk berhenti. Lazim an yatawaqqafa minat ta'am liman sami'an nida. Barang siapa yang mendengar adzan. Yang kedua tentunya, illa, kecuali di sini diberikan rukhsah. Siapa? Man fi yadihil ina. Barang siapa di tangannya masih memegang cawan. Cawan berupa mangkok, berupa gelas, yang mana dia ingin meminum kemudian adzan, maka tidak apa-apa untuk meminumnya. Apalagi dari tadi dia belum sempat minum, kemudian di saat mulutnya menempel kepada gelas dan di gelasnya itu wedang jahe ataupun di gelasnya itu Nescafe, maka sayang untuk dibuang dan dia memang dibutuhkan belum minum, maka tidak apa-apa. Tapi kan sudah adzan, meskipun telah adzan, ini dia rukhsah. Maka permasalahan ini barakallahu fikum, banyak sekali kaum muslimin tidak memahaminya. Sehingga jika ada yang memang dia itu terlambat dalam keadaan sahur, maka dia makan tergesa-gesa dan di saat hendak minum adzan, apa yang dilakukan orang awam waktu antum masih kecil, sebelum belajar, bahkan sekarang ini, kemarin sebelum tahu hadis ini, kalian melempar air, iya apa tidak? Maka gelas dari es teler itu dibuang, sayang. Ataupun wedang jahenya dibuang, tidak diminum. Ataupun bahkan yang ada di mulut dimuntahkan. Maka inilah dari ilmu as-sunnah, bahwa Allah dan Rasulnya memberikan rukhsah bagi mereka orang-orang yang masih menginginkan minum ataupun bahkan makanan yang berupa sop dan ada di tangannya, tinggal minum kuahnya, dagingnya sudah habis dari tadi, maka tidak apa-apa mendengar adzan diminum kuahnya. Maka disinilah dalam permasalahan rukhsah yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya di saat sahur. Maka oleh sebab itu, permasalahan ini banyak sekali ditinggalkan oleh orang-orang awam. Pertama, karena ketidaktahuan hadis ini. Yang kedua, bahkan dimatikan dengan adanya imsak. Maka imsak ihtiyati, di mana seseorang 1/4 jam atau 20 menit atau 10 menit harus menjaga dari makanan padahal belum waktu masuk kepada fajar yang kedua, namun meninggalkan meja makan, maka perbuatan ini bukan dari sunnah. Nanti akan kita bahas. Menyelisihi hadis-hadis dan mematikan sunnah. Di antaranya mematikan sunnah mengakhirkan sahur. Karena dulu di hadis Zaid ibn Thabit dan Anas ibn Malik yang muttafaqun alaih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Anas, dulu Nabi sahur bersama Zaid ibn Thabit, kemudian Nabi berdiri untuk melaksanakan sholat. Maka ditanya oleh Anas, berapa wahai Zaid ibn Thabit jarak antara Nabi sahur bersama kamu sampai berdiri sholat? Sekitar membaca 50 ayat. Maka 50 ayat sekitar 10 menit, 15 menit. Dan waktu itu dipakai oleh Nabi sahur oleh kaum muslimin di era now
yang entah siapa yang salah, dari mana dalilnya, kata mereka itu lebih baik imsak, berhenti dari makan dan minum. Justru pada waktu itu sunnahnya mengakhirkan. Ini yang pertama dari sunnah yang termatikan. Dan sunnah yang termatikan dengan adanya imsak, dan nanti akan kita bahas juga, rukhsah ini tidak akan pernah ada. Rukhsah ini ada karena apa? Karena sunnah dari sahur itu diakhirkan. Semakin dekat kepada waktu berbuka, waktu fajar yang kedua, maka semakin baik. Karena semakin mendekati kepada waktu larangan, tubuh kita semakin dekat dan siap untuk berpuasa. Bukan sahur jam 2, adzan jam 5, 3 jam dia menunggu lapar. Sahur jam 2, kemudian setelah itu dia tidak tidur, walau alam apa yang dia lakukan, kemudian sampai fajar, salat fajar, kemudian terus sampai maghrib. Maka 3 jam dia jauh dari waktu fajar. Ini bukan dari sunnah. Maka yang sunnah adalah semakin mendekati kepada waktu fajar, itulah sunnah. Seperti hadis tadi. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sahur itu dilaksanakan di akhir dari waktunya. Sehingga karena mengakhirkan waktunya, atau bagi mereka orang-orang yang tertinggal, ketiduran dan sebagainya, tidaklah bangun kecuali waktu 5 menit lagi, maka dia terburu-buru memasak indomie, itu juga setengah matang, karena tidak cukup waktu. Maka dia makan mie-nya, tinggal kuahnya. Mau kesedap, di saat kuahnya mau diminum, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau dia membuang air itu, atau dia meminumnya. Inilah yang akan kita bahas. Maka sunnah rukhsah ini akan termatikan di saat kaum muslimin meninggalkan meja makan karena imsak ihtiyatian 15 menit ataupun 10 menit sebelum dari waktu yang ditentukan dari fajar. Maka inilah pembahasan yang akan kita bahas. Dan penulis hafizahullah memberikan judul bahwa asal dari kita melaksanakan puasa itu, sahur itu dibatasi dengan mendengar adzan. Maka dimasukkanlah pendalilan dari hadis-hadis yang berhubungan dengan batasan dari sahur. Maka dinukilkan hadis yang pertama di Sahih Al-Bukhari, dan ini telah terdahulu. Haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamah an Ubaidillah an Nafi' an Ibni Umar wal Qasimi ibni Muhammadin an Aisyah. Maka telah kita bahas hadis ini di pelajaran yang lalu tentang permasalahan akhir dari sahur itu fajar yang kedua. Maka dimasukkan kepada bab ini oleh penulis untuk memberikan tadi asal orang yang pertama kali mendengar sahur, mendengar adzan, harus berhenti dari sahurnya. Ini dimasukkan hadis ini untuk tujuan ini. Adapun masalah rukhsah di hadis yang setelahnya. Maka di hadis Al-Bukhari hanya menyebutkan bagaimana sahur itu dibatasi dan dilarang setelah mendengar adzan yang kedua. Maka hadis yang pertama dari Al-Bukhari diriwayatkan oleh Ubaid ibnu Ismail Thiqah dari Abu Usamah, dia adalah Hammad ibnu Usamah. Maka Abu Usamah Hammad ibnu Usamah Al-Qurashi Al-Kufi, dan dia di atas derajat Thiqah. Disebutkan oleh Imam Al-Hakim thiqatun mu'tamad. Berkata Abu Bakar Al-Baihaqi thiqatun minas thiqat. Dan berkata Imam Ahmad kana sabtan makana asbatuhu la yakadu yukhti. Maka dia adalah sangat kuat hafalannya, sampai karena sangat kuat hafalannya seakan-akan tidak pernah salah.
Maka bagaimana